kuasa Allah bekerja dalam dirinya, maka mentalnya adalah mental seorang pemenang. Dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia percaya Tuhan ada di pihaknya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah siap untuk menyimak novena Roh Kudus hari yang keempat? Besar harapan saya, Anda tidak pernah jemu-jemu, selalu semangat dalam kasih Tuhan dengan gerakan-gerakan Roh Kudus Allah. Saudaraku, percayalah, orang yang sudah hidup dalam Roh Kudus itu berubah kok. Air mukanya berubah, suasana hatinya berubah, relasi-relasinya juga berubah. Termasuk juga rezeki-rezekinya, rahmat-rahmatnya juga berubah. Berubah mananya, Romo? Berubah dalam arti begini. Kalau orang hidup dalam roh, ada semangat, ada sukacita, ada persaudaraan, ada kedamaian, ada persaudaraan, ada pengampunan. Wajahnya itu penuh senyum. Suasana hatinya juga damai. Relasinya dengan kiri, kanan, depan, belakang, orang-orang di sekitarnya itu juga tidak ada kebencian dan permusuhan. Nah, kalau sudah begitu, rezeki akan datang sendiri. Saudara-saudaraku, izinkan saya Romo Yosef, saya sekarang sedang berada di puncak Bogor, di sebuah tempat. Nanti siang saya akan mengikuti temu pastores, juga mungkin romo-romo di Jakarta, romo-romo paroki, satu orang dari romo paroki pergi ke puncak di sini. Kami akan berkumpul dalam suasana tuntunan Roh Kudus untuk berdiskresi, untuk berdiskusi juga, untuk menentukan arah ke depan Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa roh yang hidup dalam diri kita adalah roh Kristus? Roh Kristus yang seperti apa? Roh pemenang. Dari mana saya bisa mengatakan seperti itu? Bahwa roh yang tinggal dalam diri kita, roh yang berasal dari Allah adalah roh pemenang. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Tuhan Yesus sendiri berkata di ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudara, Yesus yang wafat adalah juga Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya di muka bumi ini. Maka saudara-saudara, ketika kita menerima karunia-karunia Roh Kudus, ingatlah bahwa kita adalah anak-anak pemenang. Karena Tuhan yang tinggal dalam diri kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk mengkorek-korek kisah-kisah dalam kitab suci dari perjanjian baru maupun perjanjian lama. Kisah tokoh-tokoh yang dijadikan pemenang oleh kuasa kasih Tuhan. Kalau soal Petrus, kalau soal Paulus, kalau soal Apolos, kalau soal Barnabas, kalau soal Yakobus, kalau soal Filipus dan teman-temannya, murid-murid Tuhan, mereka telah keluar sebagai pemenang. Hidup mereka diubah. Bukan diri mereka sendiri lagi, tetapi roh Allah tinggal dalam diri mereka. Mereka itu nggak punya latar belakang pendidikan agama yang cukup. Mereka tidak punya harta kekayaan yang mumpuni. Mereka juga tidak punya nama di masyarakat. Tetapi mereka punya karisma dari Allah yang membuat mereka, pengajaran mereka, pribadi mereka, kehadiran mereka mampu mengambil, memenangkan banyak jiwa untuk percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu dari tokoh-tokoh perjanjian baru. Apakah nggak ada, Romo, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang kan kalau Daud ya dia raja. Kalau dia jadi pemenang ya dia punya modal jadi raja.
Kalau Saul bisa mengalahkan orang-orang bangsa sekitarnya, kan dia orang hebat. Kalau misalnya tokoh-tokoh yang lain lagi, misalnya Ezra, Nehemia, oh mereka orang-orang hebat saudara-saudara. Abraham itu orang luar biasa. Nah, ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang saya mau angkat kali ini. Anda sudah kenal pasti kisahnya, jalan ceritanya, bagaimana kemahakuasaan Allah hadir dalam dirinya. Dia ini bukan siapa-siapa. Dia nggak punya modal sebetulnya untuk bisa punya pengaruh untuk keluar sebagai pemenang. Tetapi dia mengandalkan Allah Tuhannya. Ketika semua orang di zamannya itu hancur-hancuran menyembah berhala, dia tetap beriman pada Allah orang Israel, pada Allah nenek moyangnya. Bahkan ketika dia harus menentang raja, ratu, nabi-nabi palsu, dia nggak gentar sedikit pun. Meskipun para lawannya betul-betul mengancam dia, bahkan berkehendak untuk membunuh, menghabisi nyawanya, dia tidak gentar. Karena apa? Lagi-lagi dia keluar sebagai pemenang karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan Anda pada sebuah tokoh, seorang tokoh yang pasti Anda sudah tebaklah tadi. Saya sudah menyebut kata kuncinya, yaitu nabi-nabi palsu. Orang-orang sejamannya sedang mabuk oleh penyembahan berhala, melupakan Allah nenek moyang mereka. Lawan dari tokoh ini adalah imam-imam, kemudian juga tadi disebut raja dan ratu. Siapa lagi kalau bukan? Ayo, ada nggak Anda yang bisa menebak? Anda sudah ikut Bible Learning berbulan-bulan mungkin. Pasti bisa menjawab. Siapa lagi kalau bukan? Coba tulis di kolom komen sekarang. Coba, saya tungguin. Ya, silakan tulis di kolom komen. Tokoh siapa sih yang dimaksud oleh Romo Yosef? Saya kasih clue. Dia seorang nabi. Clue yang kedua, dia punya seorang penerus. Oh. Yang ketiga, dia naik ke surga. Nama tokoh itu adalah, ya, Anda betul, Elia. Saudara-saudara, kalau Anda membaca kisah-kisah Nabi Elia, mulai dari di kitab 1 Raja-Raja, bab 17, bab 18, kemudian juga bab 19, kita bisa melihat bagaimana dia berpindah-pindah tempat. Ini uniknya Nabi Elia. Kisahnya berpindah-pindah tempat. Allah menuntun dia pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, dan dia ikuti luar biasanya. Jadi ketaatan tokoh Elia ini pada Allah tidak bisa diragukan lagi. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa yang namanya iman pada Allah tidak bisa dilepaskan dari ketaatan pada Allah. Percuma kita bilang kita beriman, sangat percaya pada Allah, tetapi kita tidak taat pada Allah. Pada perintah-perintah Allah, kita melalaikan aturan-aturan Allah. Nah, belajarlah dari Nabi Elia supaya kita bisa menjadi pemenang seperti dia. Elia betul-betul karakternya dibangun, dibentuk oleh kuasa Allah sehingga dia pun bisa menjadi pemenang. Mari kita buka, misalnya Elia di tepi sungai Kerit. Saya sudah pernah membuat videonya di zaman Nabi Elia. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja yang culas, raja yang serakah, raja yang tidak mengindahkan Allah nenek moyang mereka, raja yang memimpin umatnya, rakyatnya untuk menyembah dewa-dewa bangsa lain. Salah satu dari penyebabnya adalah dia menikahi Isabel, perempuan dari bangsa asing yang membawa ke Israel patung-patung berhala, ibadah-ibadah berhala, sehingga makin maraklah penyembahan berhala di Israel. Nah, orang Israel yang menyembah berhala berarti mereka merusak perjanjian mereka dengan Allah. Sebagaimana kita tahu dalam kitab suci perjanjian lama, ada sebuah perjanjian dua belah pihak
antara Allah dengan orang-orang Israel. Kalau mereka taat, mereka akan diberi berkat, diberi perlindungan, diberi kemenangan. Tetapi kalau mereka tidak setia, mereka akan dihukum. Nah, yang terjadi di dalam Nabi Elia adalah mereka tidak setia. Maka pada waktu itu Elia diutus oleh Allah untuk pergi kepada Raja Ahab. Di 1 Raja-Raja bab 17. Berkatalah Elia orang Tisbe kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Saudara-saudaraku terkasih, yang dilawan, yang dihadapi itu raja, raja yang kejam, raja yang sadis. Tetapi Elia betul-betul bertindak atas nama Allah. Kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Maka mentalnya adalah mental seorang pemenang. Dia tidak takut, dia tidak gentar, karena dia percaya Tuhan ada di pihaknya. Kemudian dikatakan Tuhan berfirman kepada Elia, Elia disuruh pergi ke daerah timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kita sudah tahu pada waktu itu terjadi kekeringan di Israel. Elia hanya mengandalkan air dari sungai Kerit dan dia dipelihara oleh, coba, A, burung merpati, B, burung gagak, C, burung cendrawasih. Mana yang betul? A, B, atau C? Ya, Anda pintar. Elia dipelihara oleh seekor burung gagak yang diutus oleh Allah untuk membawa roti, untuk membawa sekerat daging, untuk supaya Elia bisa makan dan juga bisa minum. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan mau menjadikan kita sebagai seorang pemenang, Tuhan itu tidak hanya menyuruh kita maju ke medan perang, tetapi Tuhan juga mempersenjatai, merawat kita, melindungi kita, memberikan kita asupan-asupan apa-apa saja yang kita butuhkan. Tetapi pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sehingga Elia pun menjadi kekeringan. Lalu Allah berfirman kepada Elia untuk pergi ke, coba, kota apa? A, kota Sarfat, B, kota Yerusalem, C, kota Bethlehem. A, B, atau C? Ya, Anda pintar, yaitu ke daerah yang bernama Sarfat. Pada waktu itu kita sudah tahu bahwa terjadi sebuah mukjizat di mana Elia dipelihara, diberi makan oleh seorang janda di Sarfat melalui mukjizat roti. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, kalau kita melihat ternyata anak si janda itu juga meninggal. Tetapi Elia lagi-lagi dia tidak merasa gentar. Elia dengan kekuatan Allah dia membangkitkan kembali anak seorang janda di Sarfat. Nah, saudara-saudaraku terkasih, apakah ceritanya sampai di situ saja? Ternyata tidak. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja bab 18, yaitu ketika Elia berjumpa dengan Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Saudara-saudara terkasih, bukan sekedar satu orang Raja Ahab, tetapi disinilah akan terjadi pertempuran di mana Elia dengan Allah di pihaknya melawan, tadi ada 450 nabi-nabi Baal, ada 400 nabi-nabi Asyera. Saudara-saudara, ini jumlah yang tidak seimbang sama sekali. Tetapi sebagaimana kita tahu, di Gunung Karmel terjadilah sebuah keajaiban. Satu orang melawan 850 orang. Dan Nabi Elia keluar sebagai pemenang. Karena di situ diadakan sebuah kompetisi, nabi-nabi palsu membawa
kurban-kurban bakaran, menyembah, berkata-kata, meminta kepada para Baal, tetapi Baal tidak menghiraukan mereka. Karena dewa-dewa bangsa asing sesungguhnya tidak ada, tetapi persembahan dari Elia dijawab oleh Allah. Nah, di situ lagi-lagi saudara-saudara, Elia dibentuk oleh Allah untuk memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Nah, kemudian juga saudara-saudara, pada waktu itu Isabel marah besar kepada Elia, sehingga Isabel, istrinya Raja Ahab, mau membunuh Elia ini. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja bab 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakannya kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Jadi Isabel mau membunuh Elia. Nah, waktu itu ketika nyawanya terancam, menjadi takutlah Elia. Nah, di sini kita bisa melihat Allah mau mendidik Elia, bukan punya mental tempe, bukan punya mental yang seperti orang-orang kalah, tetapi memiliki mental seorang pemenang. Pada waktu itu Elia yang sangat ketakutan berkata kepada Tuhan begini, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghibur Elia, memberi Elia makan roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Malaikat ini meminta Elia untuk beristirahat, lalu setelah makan dan istirahat yang cukup, Elia diminta untuk bangun dan berangkat melanjutkan perjalanannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kisah demi kisah kita bisa melihat bagaimana Elia dididik oleh Allah, dirawat oleh Allah. Kalau mau berjuang di jalan Allah, kalau mau ada di pihak Allah, Elia tidak boleh punya mental yang seperti orang kalah. Elia harus punya mental seorang pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, inilah hubungannya dengan novena Roh Kudus hari yang keempat ini. Tuhan Yesus yang mengikrarkan diri, "Aku telah mengalahkan dunia." Tuhan yang bekerja dalam diri kita, Tuhan yang menghendaki kita untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kita ada di pihak Allah, kita akan masuk dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingat, kalau Anda saat ini lagi putus asa, kalau Anda saat ini lagi minder, kalau saat ini Anda sedang tidak berdaya apa-apa, kalau Anda saat ini sedang merasa jauh dari yang namanya keberuntungan, ingatlah, Tuhan yang bekerja dalam diri kita adalah Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Bukan pakai prestasi kita, bukan pakai kemampuan kita, tetapi roh Tuhan sendiri yang tinggal dalam diri kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kita mohon kuasa Allah. Roh pemenang itu tinggal dalam diri kita. Ya Bapa yang maha baik, berkatilah anak-anak-Mu. Berkatilah kami yang lemah, yang sering kalah oleh kehidupan, yang sering kalah oleh dosa dan kelemahan kami, yang sering kalah oleh kejahatan orang lain. Turunlah roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pemenang bersama Kristus atas kehidupan kami. Kuasai diri kami, kuasai semua yang ada pada diri kami Bapa. Biarlah kami boleh masuk dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam pemenang.